Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi. Oke, kita lanjut kisah Nabi Yahya alaihissalam. Keluarga ini Allah berkahi, bahkan Allah abadikan namanya di surat ketiga dan surat ke-19 kisah-kisahnya. Kenapa? Karena Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran alal alamin. Dan kami pilih Adam, kami pilih Nuh, kami pilih keluarga Ibrahim, kami pilih keluarga Imran atas semua orang di atas muka bumi. Dipilih Nabi Adam. Beliau jadi bapak pertama manusia. Dipilih Nuh alaihissalam, bapak manusia kedua. Karena masalah banjir, manusia itu semuanya keturunan Nuh. Karena orang-orang yang bersama Nabi Nuh, selain anaknya itu nggak lama meninggal semua. Menurut sebagian riwayat, mereka mulai menyembah berhala lagi. Akhirnya Allah kasih penyakit, dan yang ikut ke perahu Nabi Nuh pun akhirnya mati. Mereka emang selamat, tapi nggak lama kemudian setelah selamat, mereka nyembah berhala lagi, dan akhirnya Allah matikan. Akhirnya yang tersisa hanya Nabi Nuh dan anak-anaknya aja, keluarganya. Dan mulailah termasuk kita, berarti keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Keren ya? Ternyata kita keturunan Nabi Nuh. Walaupun banyak, ada yang matanya sipit, ada yang matanya belok, ada yang kulitnya putih, kuning, merah, hitam. Itu ciptaan Allah. Dan Allah nggak ngelihat suarakum, bentuk antum tuh Allah nggak ngelihat. Tapi Allah ngelihat qulubikum, hati. Makanya walaupun orang yang mungkin kulitnya hitam, berhidung pesek misalkan, tapi dia bertakwa sama Allah, hatinya terpaut sama Allah, itu lebih mulia dia. Tapi sebaliknya, walaupun ganteng, walaupun cantik, tapi dia nggak taat sama Allah, nggak ada apa-apanya di sisi Allah. Di mata Allah tuh hina ya. Paham tuh? Ya, makanya nggak boleh ngebully, ngehina fisik tuh nggak boleh. Nggak boleh menghina fisik. Itu orang jahil. Nggak boleh. Malah Nabi aja dulu ngingetin sahabat. Sahabat kan namanya orang baru mengenal Islam dulu ya, sahabat. Masih kebiasaan-kebiasaan jahiliyah pun masih ada. Ngatain Bilal, dasar anak budak. Pernah tuh kelepasan dulu. Salah seorang sahabat, anak nggak sebut namanya ya. Akhirnya apa? Rasulullah marah, negur. Kebiasaan jahiliyah masih nempel di antum ya. Nabi itu jarang-jarang marah. Kalau marah bikin orang deg-degan. Akhirnya apa? Ditegur sama Nabi, takut. Akhirnya nyamperin Bilal. Bilal, kenapa? Tiba-tiba dia nyungkurin palanya ke tanah, injek pala ana. Kenapa emang? Ana udah ngatain antum tadi. Injek pala ana sebagai penebus dosa. Injek aja terserah antum. Karena takut. Rasulnya udah marah. Gua tebus dosa daripada tadi akhirat, ana gimana-gimana, udah injek aja pala ana. Enggak, udah Nana maafin. Nggak usah diinjek pala antum. Maafin. Salaman, pelukan lagi, temenan lagi. Jadi sahabat pun sama kondisinya kayak kita. Cuma sahabat bersegera kalau buat dosa, jangan nunda-nunda. Makanya kalau antum berantem, cekcok mulut, tak lama buru-buru deh, minta maaf. Oke, kita lanjut ke Nabi Yahya alaihissalam. Jadi itu mukadimah, sekedar mukadimah. Jadi Nabi Yahya alaihissalam ini salah satu keluarga Imran dan keluarga Nabi Yakub alaihissalam. Nah, beliau punya kelebihan, kemarin udah ceritain ya, waktu kecil dia tuh nggak kayak anak-anak biasa. Di surat Maryam ayat 12 nih, anak bacain ya. Surat 12, ya Yahya, kata Allah, khudil kitab biquwwah. Pegang kitab itu dengan kuat. Kitab apa? Taurat. Pegang tuh kitab itu. Ajarannya tuh dipegang, dijalanin. Jangan sampai lalai. Khuzil kitab biquwwah. Wa atainahul hukma sobiyya. Dan kami kasih dia hikmat pada sobian. Sobian itu kalau bahasa Arabnya sobi, bayi. Tapi di sini diartikan sobi itu anak-anak. Dia masih anak-anak dikasih hikmah loh. Makanya kemarin nggak heran kan ada cerita. Masih kecil tapi pikirannya tua. Yahya main yuk. Teman-teman, kita diciptakan Allah bukan buat main-main. Wah, bayangin coba. Anak-anak SD kelas 1 mungkin. Ngomongnya begitu coba. Terus kakek-kakek nangis. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi Yahya. Coba. Ada gak hari ini? Begitu. Main yuk. Misalkan. Azam main yuk. Daripada main mungkin antum berzikir aja. Wih, keren gak? Ada gak begitu? Ada gak anak kecil ini? Ya. Main yuk, Wildan. Main apa? Main bola. Oh, ayo. Langsung pasti ayo. Jarang kita ngeliat anak kecil diajak main, mabar yuk mabar, F. Ada gak yang berani? Oh, daripada antum main itu, mendingan antum dengerin ceramah Ustadz ini. Oh, kalau ada yang itu keren. Kayak Nabi Yahya ya. Terus apa lagi nih sifat Nabi Yahya ya? Sifat Nabi Yahya satu itu. Dia dikasih hikmah. Terus apa lagi? Wahananam miladunna wa zakah. Dia orang yang hanan. Hanan itu penuh kasih sayang, lembut. Wa zakah, suci. Pikirannya itu lurus ya Nabi Yahya itu. Bahkan di sebuah hadis
yang dinukil sama Ibnu Katsir di kitab Qisasul Anbiya itu dituliskan di situ. Nabi Yahya tuh nggak punya pikiran jahat, sama sekali nggak punya pikiran jahat, nggak kepikiran. Pernah salah satu riwayat dari Bani Israil ini Israiliyat, walaupun agak aneh, tapi ini nunjukin bahwa Nabi Yahya tuh terkenal beda dari yang lain. Dia pernah jalan sama Nabi Isa, itu dikisahkan lagi jalan sama Nabi Isa berdua. Ini kan saudara kan, saudaraan berdua, sepupuan kalau nggak salah. Lagi jalan, tiba-tiba lagi jalan nabrak perempuan Nabi Yahya. Walaupun kisah ini agak ganjil, tapi ditulis di Kisah Anbiya. Nabi Yahya alaihissalam itu nabrak perempuan. Kata Nabi Isa alaihissalam, Yahya, saudaraku, antum udah buat kesalahan hari ini. Kenapa? Antum nabrak perempuan. Nah, ngeri Allah marah sama antum nanti gini. Nabrak perempuan. Anda nggak ngerasa nabrak perempuan? Lah, tadi barusan. Enggak. Di mana sih antum? Antum baru nabrak. Kagak, Anda nggak ngerasa nabrak perempuan. Nabi Isa langsung nanya, sebenarnya ruh antum di mana sih? Badan antum sih samaan aja jalan di bumi. Ruh antum di mana? Oh, ruh anak tergantung di arah sana, ingat Allah terus. Ini saking khusyuknya ingat Allah, dia nggak ngerasa nabrak perempuan. Walaupun kisah ini gorib, tapi ini nunjukin bahwa di Bani Israel pun Nabi Yahya terkenal sifatnya orangnya emang lurus ya. Nggak pernah punya pikiran jahat. Nggak terlintas. Ya. Lanjut lagi nih, di ayat 13. Wa zaka wa kana taqiyya, dan orangnya taqiyya, taqi itu bertakwa. Ada nama taqi di sini. Taqi itu artinya bertakwa. Ya. Takwa itu apa? Selalu menjalankan apa yang Allah perintahin dan jauhin apa yang Allah larang. Takwa. Karena takwa itu ada dua syaratnya. Pertama, jalanin perintah. Kedua, jauhin larangan. Kalau dia cuma jalanin perintah tapi larangan masih dilakuin, takwanya belum sempurna. Misalkan imam misalkan rajin belajar, tapi di sisi lain suka iseng sama temen, wah itu belum sempurna. Ada orang sholat tapi sama temen kasar, kalau ngebilangin nggak bisa pelan, ngegas mulu, nah berarti dia belum sempurna takwanya. Paham tuh? Jadi takwa itu dua syaratnya ya, menjalankan perintah, menjauhkan larangan. Lanjut di ayat 14. Wa barram biwalidayhi, dan dia berbakti, birrul walidayhi, wa barram biwalidayhi. Orang suka berbakti sama orang tua, suka ngebantu. Uminya mau butuh air, diambilin ke sumur. Abinya mau makan, disiapin sama dia. Karena Nabi Zakaria ini ayahnya udah cukup lanjut usianya, udah tua. Berbakti. Zaman dulu kan kalau mau ngapa-ngapain susah ya. Mau ambil air pakai ember, berat. Sekebayang tuh Nabi Zakaria berbakti. Wa barram biwalidayhi. Dia orang yang berbakti sama orang tua. Nah, ini lihat sifat Nabi Yahya. Bisa diambil pelajaran nih. Wa barram biwalidayhi walam yakun jabbaron. Bukan orang yang jabbar. Apa tuh jabbar? Maksa, keras. Jadi Nabi Yahya bukan orang yang keras kepala. Udah salah, ngebela diri. Udah salah, bukan minta maaf, malah galakan dia. Ada gak di situ zaman sekarang? Ada gak orang begitu? Jangan jadi yang kayak begitu ya. Walam yakun jabbaron asya. Asya itu apa? Asya itu orang yang maksiat, buat dosa. Jadi sifat Nabi Yahya tuh disebutin wahananam, lemah lembut, kasih sayang, wabarram biwalidayhi, berbakti sama orang tua, suka ngebantu. Terus bukan apa? Bukan orang yang jabbaron, maksa, keras kepala. Bukan. Asya, bukan orang yang maksiat. Kalau orang maksiat, ciri-ciri kalau orang udah maksiat udah parah, itu cirinya apa? Kalau dibilangin nggak kena, dibilangin jangan tidur. Kalau lagi BIA, dibilangin jangan ngelawan orang tua, ngelawan.
Dibilangin jangan main HP. Nanti suka ngeliat-liat aurat-aurat. Si ngeliat HP. Ada yang begitu gak? Jangan ya, mudah-mudahan auzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah lindungi kita semua ya. Ana, antum, Allah lindungi. Lanjut. Wassalamun alaihi, dan kesejahteraan atas dia, atas Nabi Yahya, kata Allah, yauma wulida, di hari dia dilahirkan, wa yauma yamutu, di hari dia dimatikan, wa yauma yub'atsu hayya, dan di hari dia dibangkitkan. Ini Nabi Zakaria dikasih jaminan sama Allah. Nah, ini juga jadi dalil orang ulang tahun. Wassalamun, apa tuh? Wassalamun alaihi yauma wulida. Tuh, di kesejahteraan didoain pas hari kelahiran. Jadi orang akhirnya pas untuk mengenang hari kelahiran dia minta didoain. Kalau tapi ingat ya, ulang tahun itu budaya bukan budaya dari Islam. Ya. Kalau antum mau mengenang, oh ini tanggal kelahiran ana ya, itu hendaknya berdoa. Yauma wulida, hari kelahiran. Wa yauma yamutu, di hari dia dimatiin. Bayangin, matinya aja dikasih kesejahteraan. Orang di mana-mana mati ketakutan kan. Aduh mau mati kan. Tapi Nabi Yahya tuh kasih kesejahteraan, tenang. Kasih jaminan. Wa yauma yub'atsu hayya. Nanti dari dibangkitkan, dia juga dikasih kesejahteraan. Orang nanti hari kiamat bangun pada kaget semua. Ada yang rambutnya hitam pas mati, pas bangkit rambutnya putih semua. Saking ketakutannya beruban. Lu pernah ada Nabi Isa alaihissalam itu ngebangkitin orang mati. Anaknya Nabi Nuh, Sam. Kata orang Bani Israel, kalau emang antum bener Rasulullah, coba cari kuburannya Sam bin Nuh. Bangunin dia. Singkat cerita, ketemu kuburannya. Diusap sama Nabi Isa alaihissalam, bangun. Putih semua. Kata Nabi Isa, antum dulu meninggal kondisi antum rambutnya putih. Udah tua. Enggak, anak waktu meninggal anak masih muda. Nggak terlalu tua banget, nggak tua-tua banget. Dan rambutnya masih hitam. Kok putih? Ini putih karena anak kaget. Anak pikir udah kiamat, anak bangun. Nggak taunya dibangunin mantu. Orang lagi tidur enak-enak. Tapi emang langsung putih. Saking kaget. Nah, Nabi Yahya alaihissalam, nanti pas hari kiamat, itu bangkit, nggak ada dia kaget. Kenapa? Dalilnya ini surat Maryam, ayat ke-15. Kita kaget gak, Ustaz? Ya, kita mungkin kaget kali. Mudah-mudahan sih yang Allah kasih, yang gak kaget ya. Mudah-mudahan Allah kasih ketenangan. Amin ya Rabbal. Jadi sampai ayat 15 itu disebutin itu. Nah, Nabi Yahya gimana kisahnya? Ketika beliau dewasa, beliau ini suka dakwah. Dakwah ke Bani Israel tuh, keliling ke Damaskus, ke Yerusalem. Dakwah. Ngajak Bani Israel, karena Bani Israel itu rusak, pada saat itu rusak. Makan riba, ya, nyembah berhala, hukum Taurat ditinggalin, ulama-ulama banyak yang ketakutan sama penguasa. Nah, singkat cerita, ada Raja Damaskus waktu itu pengen menikahi perempuan yang masih mahram dia. Sedangkan hukum Taurat, itu kan belum ada Quran ya. Di Taurat itu nggak boleh menikahi mahram. Sebagian riwayat, raja itu namanya Herodus. Mau menikahi keponakannya, namanya Herodia. Cantik ya. Cantik, raja ini tertarik pengen nikahin dia. Tapi ulama semua pada bingung, nih gimana nih, di hukum Taurat nggak boleh. Tapi dia raja, nanti kita dibunuh lagi. Ulamanya pada ketakutan, nggak berani ngomong. Hanya sebagian aja, sebagian pun nggak berani. Nah, yang berani siapa? Cuman 2 orang. Siapa dia? Nabi Zakaria alaihissalam sama Nabi Yahya alaihissalam. 2 ahli agama ini, bukan ulama aja, beliau nabi ya. Kalau ulama itu bukan nabi ya, dia pewaris para nabi. Nggak ada yang berani, rahib-rahibnya itu nggak ada yang berani ngomong, nggak berani negur. Raja nggak boleh, itu bukan mahram. Nggak ada yang berani ngomong. Karena penting nih amar ma'ruf.
Hari ini ada yang berani nggak orang ngomong? Nggak ada. Karena ada yang berani, cari, dibunuh, diteror. Hari ini sama. Umat Islam, fitnahnya sama hari ini. Seperti fitnah yang terjadi zaman Bani Israel. Ketika hukum Allah itu nggak diterapkan. Kondisi kita sama hari ini. Ada ulama masih tahu kritik penguasa, tangkep, teror, imam-imam masjid dibunuh. Banyak beritanya tuh. Habib Rizik kemarin pengen dibunuh, keluarga diancam coba. Bayangin. Hari ini, jadi antum jangan tenang-tenang ya. Hari ini kita kondisi sama kayak Bani Israel. Jam waktu kerajaannya Nabi Daud Sulaiman udah nggak ada. Singkat cerita, ini perempuan ini kesel juga. Kenapa? Ini perempuan ini ya juga pengen harta sama jabatan sama kemuliaan. Karena kemuliaan itu hanya milik Allah. Perempuan ini kesel. Nih resek nih, Yahya nih. Gimana caranya ya? Kalau rajanya sih bingung, awalnya bingung. Mau ada yang berani ngebilangin. Dia nabi juga di masyarakat. Nanti kalau berontak gimana ya? Mikir juga, sempat mikir. Cuman akhirnya ngegoda nih. Perempuan ini ngegoda raja tadi yang masih merupakan saudaranya dia. Kan nggak boleh nikah sama mahram. Raja, antum mau nikahin Ana? Iya, ada syaratnya tapi. Syaratnya apa? Kepalanya Yahya. Wah, ini raja sempat mikir. Kepalanya Yahya. Aduh, dia nabi. Tokoh loh. Kalau pada berontak gimana? Ya terserah mau apa enggak. Kalau antum mau nikah sama Ana, salah satu syaratnya itu. Maharnya itu, mas kawinnya itu. Nah, ini pun dipicu awalnya. Kenapa? Si Herodia ini, yang konon namanya Herodia, itu kesel sama Nabi Yahya. Akhirnya apa? Akhirnya dia menggoda Nabi Yahya. Nih Yahya jangan-jangan suka sama Ana juga nih. Dah, datengin ke tempatnya. Datengin malam-malam. Itu Herodia tuh udah dandan yang cantik buat ngegoda. Akhirnya datang ke tempat Nabi Yahya, diketuk, Assalamualaikum, salam. Dibuka, katanya Herodia, ada apa? Antum kenapa sih ngelarang-larang Ana jadi ratu? Ana bakal jadi ratu kalau nikahin raja. Antum kenapa sih? Rese banget. Nggak boleh di kitab Taurat, nggak boleh antum nikahin mahram. Ya sepele banget. Antum suka mana jangan-jangan ya? Iri ya? Enggak, Ana nggak ngiri. Bilang aja antum ngiri. Dibuka hijabnya. Antum ngiri kan sama Ana? Pengen nikah mana karena Ana cantik. Antum mau mana jangan-jangan? Nabi Yahya itu jijik ngelihat begitu. Dia mulai menanggalkan pakaian, sebagian pakaiannya. Nabi Yahya marah. Pergi. Wah, dihina, dicaci maki, dihina sama Nabi Yahya. Sakit hati perempuan itu. Sakit hati, kesel. Wah, itu nolak Ana. Jarang-jarang loh ada. Maksudnya cowok tuh jarang-jarang bisa nolak dia. Udah cantik, kaya. Ditolak. Sakit hati dia. Yahya belagu banget. Emang Nabi Yahya ini dikabarkan di sebuah hadis itu dia ganteng, tampan, gagah. Dan itu soleh. Siapa yang nggak suka? Nah, Herodia digituin, sakit hati. Awas ya. Nanti, awas aja. Tanggung akibat. Pulang nih. Terasa terhina, kesel, ngadu. Raja Herod. Antum mau nikahin anak kan? Ya. Syaratnya ada. Apa? Kepalanya Yahya. Kenapa gitu? Dia tuh ngiri aja. Dia tuh pengen sama anak. Makanya dia larang-larang kita buat nikah. Oh gitu? Iya. Oh, fitnahnya tuh. Fitnah perempuan. Perempuan yang gak taat ya. Kalau yang takwa mah enggak ada fitnah. Insya Allah gak ada fitnah. Ikhwan, hati-hati nih. Pelajaran diambil. Akhirnya apa? Singkat cerita, dicari Yahya. Dicari sama pengawal, tangkep,
dipenggal. Setelah beliau meninggal, dipenggal kepalanya. Nabi Zakaria nyariin anaknya ke Damaskus. Nyari, ternyata kepalanya sudah diputus. Membayangin ya, fitnahnya. Nabi dibunuhin. Insya Allah kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi insya Allah. Teman berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.